Namun suatu ketika kehausan menghampiri mereka. Jadi artinya di sini dalam keadaan haus, mereka tidak memiliki persiapan, mereka tidak menemukan sungai atau menemukan mata air yang mereka bisa gunakan untuk mereka minum. Nah, pada saat itu halo semuanya, jumpa lagi di channel Bang Kepo Rohani. Oke teman-teman, video kali ini Bang Kepo akan membahas tentang salah satu tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama. Dan tokoh Alkitab kali ini merupakan request dari salah satu teman-teman yang mengomen di kolom komentar. Bang Kepo akan membahas tentang Ismail. Jadi teman-temanku semua, pastikan bahwa teman-teman menonton video ini dari awal sampai akhir. Jadi Bang Kepo akan membahas tentang Ismail dan fakta-fakta apa saja tentang Ismail. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas Ismail. Ismail dengan nama Ibraninya atau lebih dikenal dengan nama Ismail merupakan salah satu tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama. Ismail dengan arti nama Allah mendengar, memiliki sifat seperti keledai liar. Ingat loh ya, seperti, bukan menjadi keledai liar. Nah, lalu pertanyaannya, seperti apa yang dimaksud dengan seperti keledai liar ini? Nah, Bang Kepo coba membahas atau menjelaskan maksud dari seperti keledai liar ini ya teman-teman, mudah-mudahan mengerti. Jadi gini, seperti keledai liar ini yaitu sifatnya. Dia akan menjadi seorang yang sangat liar sifatnya. Atau istilahnya tidak bisa dikekang. Jadi dia orangnya tidak suka dikekang oleh satu aturan atau satu tempat atau hal-hal lainnya yang bisa mengikat dirinya terbatas melakukan sesuatu begitu. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin teman-teman punya pendapat yang lain ya. Oke, kita langsung saja membahas tentang fakta-fakta apa saja tentang Ismail ini. Fakta pertama, Ismail anak Abraham Hagar. Jadi seperti yang sudah Bang Kepo bahas sebelum-sebelumnya di kisah Abraham, bahwa Ismail ini dilahirkan bukan kehendak Allah. Ismail ini lahir tentu bukan kehendak dia sendiri ya, karena dia tidak mengerti. Ismail ini lahir karena paksaan dari tuannya, ibunya, yaitu Sarah ini. Nah, hal ini pun sebenarnya salah Abraham. Abraham terpengaruh oleh Sarah untuk cepat-cepat memiliki keturunan. Padahal sebelumnya Abraham sudah dijanjikan oleh Allah untuk memiliki keturunan yang sah dari Sarah. Nah, dengan hal seperti itulah maka Abraham pun mengambil Hagar, ibunya Ismail, menidurinya lalu hamil dan lahirlah seorang Ismail. Nah, dengan begitu sebenarnya Allah tidak membenci Ismail dan Hagar karena memang bukan salah mereka. Namun di sini Allah tetap berpegang teguh pada janjinya bahwa yang akan meneruskan perjanjian atau yang akan meneruskan ahli warisnya Abraham bukan Ismail. Nah, di sini sudah jelas ya tentang kelahiran Ismail. Atau bagi teman-teman yang belum jelas, silakan mampir di video-video sebelumnya tentang Abraham. Ismail disunat pada umur yang ke-13 tahun pada saat itu karena Allah mengikat janjinya dengan Abraham dengan suatu tanda yaitu sunat. Jadi otomatis Ismail ini disunat di umur yang ke-13. Hal ini menandakan bahwa mereka milik Allah. Sekalipun kelahiran Ismail ini tidak dikehendaki Allah, Alkitab mencatat bahwa Allah tetap memelihara Ismail. Allah tetap memberkati Ismail. Nah, itu dia janji Allah kepada Hagar dan Ismail. Ismail memang masuk dalam rencana Abraham untuk dijadikan sebagai ahli waris pada saat itu. Abraham seolah-olah sudah menyerah tentang janji keturunan yang dijanjikan Allah. Dan dia mengatakan, kiranya Tuhan Ismail ini yang akan meneruskan ahli warisku. Nah, kira-kira seperti itu ya. Tapi dalam hal ini Tuhan tidak setuju atau Allah tidak setuju dengan apa yang akan dilakukan Abraham. Tetap Allah memegang janjinya bahwa yang akan meneruskan ahli warisnya seperti video yang Bang Kepo bahas yaitu tentang Ishak, bahwasanya Ishaklah yang menjadi penerus atau adik dari Ismail ini. Fakta kedua, Ismail diberkati namun diusir. Jadi hal ini sebenarnya teman-teman dilatar belakangi oleh kekecewaan Abraham terhadap janji keturunan.
Dengan begitu dia ingin menjadikan Ismail sebagai ahli warisnya. Namun Allah tidak setuju karena Ismail bukan anak perjanjian. Dalam hal ini Hagar dan Ismail pun mengalami kesusahan hati. Nah, dengan begitu Allah mengetahui isi hati Hagar dan Ismail ini. Maka oleh sebab itu Allah berjanji akan memberkati Ismail, bahkan akan memberkati keturunannya. Dia akan menjadikan bangsa dari keturunan Ismail ini. Bahkan di sana nantinya akan lahir seorang yang hebat. Namun setelah itu Sarah yang pada dasarnya sudah mengetahui bahwasannya bukan Ismail lah yang akan meneruskan ahli waris dari Abraham. Dengan begitu dia meminta kepada Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail untuk meninggalkan mereka. Oleh sebab itu mereka meninggalkan kediaman dari Abraham dan Sarah ini. Mereka berjalan menuju tempat kelahiran dari Hagar ini, yaitu Mesir ya. Lalu dalam perjalanan mereka mengembara dan tinggallah mereka di padang gurun Beersheba. Di sanalah mereka meneruskan kehidupannya. Namun suatu ketika kehausan menghampiri mereka. Jadi artinya di sini dalam keadaan haus, mereka tidak memiliki persiapan, mereka tidak menemukan sungai atau menemukan mata air yang mereka bisa gunakan untuk mereka minum. Nah, pada saat itu kedua-duanya mengalami kehausan, bahkan dikatakan hampir mati. Bahkan dikatakan bahwasannya Ismail ini dibuang di semak-semak. Seandainya dia jadi membuang Ismail ini di semak-semak, maka meninggallah Ismail, lalu selesailah ceritanya. Namun ketika Tuhan melihat kesusahan hati dari Hagar ini, Hagar didatangi oleh malaikat Tuhan. Dan ketika itu malaikat membuka mata dari Hagar ini untuk melihat bahwa ternyata ada mata air. Dan di sanalah Hagar mengambil airnya dan memberikan kepada Ismail dan mereka tetap hidup. Fakta ketiga, Ismail si pemanah handal. Nah, Ismail hidup dengan berkat-berkat Tuhan. Mereka tetap terpelihara oleh janji-janji Tuhan. Berjalannya waktu, mereka hidup senang karena diberkati oleh Tuhan juga. Nah, dengan begitu beranjaklah dia menjadi dewasa, yaitu Ismail ini. Dia dikatakan bahwa menjadi seorang pemanah yang hebat, yang handal. Nah, di sini kita bisa tahu ya bahwa dia menjadi seorang pemburu yang hebat. Fakta keempat, 12 raja dari keturunan Ismail. Sesuai dengan janji Allah yang akan memberkati Ismail, bahkan keturunannya akan lahirlah 12 raja ini, yaitu anak-anak dari Ismail ini sendiri. Semenjak dewasa, ibunya mengambil seorang perempuan Mesir untuk menjadikan perempuan ini sebagai istri dari Ismail. Maka setelah Ismail menikah, maka istrinya melahirkan 12 anak. Nah, 12 anak inilah yang akan dikatakan bahwa menjadi raja. Nah, mereka menjadi raja di tempat masing-masing yang mereka pimpin. Nah, 12 anak ini sekaligus menjadi seorang pemimpin yang hebat. Nah, ini tidak terlepas dari janji Allah sih. Siapakah nama-nama tersebut? Pastikan bahwa teman-teman memperhatikan nama-nama ini. Siapa tahu nama-namanya sama dengan nama teman-teman semua. Oke? Nah, nama-namanya tersebut adalah Nebayot, Kedar, Adbel, Mitsam, Misyama, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Nah, apakah sudah ada nama kalian di sana? Kalau tidak ada, ya nggak apa-apa. Mereka inilah yang akan menjadi seorang pemimpin, yaitu menjadi raja di mana tempat mereka pimpin. Fakta kelima, masa akhir Ismail. Jadi teman-temanku semua, setelah dia sudah hidup sebagai seorang yang hebat, seorang pemanah yang hebat, dan dia diberkati oleh Tuhan, dan dia dikaruniai 12 anak. Nah, anak inilah yang akan meneruskan kerajaannya atau keturunannya, bahkan menjadi raja. Maka mencapai umur yang ke-137, meninggallah Ismail. Dan dia dikuburkan di tempat leluhurnya. Siapa lagi kalau bukan tempat Abraham? Oke teman-teman, itu saja pembahasan atau fakta-fakta dari Ismail. Nah, Bang Kepo coba memberikan kesimpulan dari cerita Ismail ini ya teman-teman. Mudah-mudahan dapat diterima. Jadi menurut Bang Kepo,
kesimpulan dari cerita Ismail ini, Bang Kepo akan menyorot dari sisi Allah. Nah, di sini Allah tetap konsisten memberkati Ismail sampai lahirlah keturunannya. Bahkan sampai keturunannya nanti akan diberkati terus karena berkat Tuhan Allah ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dia berlaku adil terhadap umatnya. Bagaimanapun sebenarnya ya, Ismail merupakan darah daging dari Abraham sendiri. Namun, kita sudah ketahui bahwa memang bukan Ismail sebagai penerus bangsa Israel. Oke, bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar jika kalian memiliki kesimpulan sendiri. Terima kasih kalian sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Salam kepo rohani.